Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat tarawih, jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Pusdai Jawa Barat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan bulan agung, bulan mulia, bulan yang penuh ampunan, bulan yang kita senantiasa memohon kepada Allah agar bertemu dengan bulan Ramadan ini. Semenjak bulan Rajab, bulan Sya'ban kita berdoa, wa balighna Ramadan, ya Allah pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah kita sekarang sudah berada di bulan Ramadan. Maka sangat layak kalau setiap kita merasa berbahagia, bersyukur atas nikmat yang luar biasa ini. Ramadan yang sedang dan berada di tengah-tengah kita ini adalah bulan penuh keberkahan. Keberkahannya itu ada setiap saat, dari awal sampai akhir. Ramadan memberikan keberkahan. Bahkan setiap waktu, setiap saat bulan Ramadan penuh keberkahan. Dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh Abu Hurairah, terdapat dalam kitab Sunan An-Nasa'i. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani diantaranya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menyambut kedatangan bulan Ramadan, qad atakum syahrus siyam, telah datang bulan Ramadan kepada kita. Dan nyata, ini nyata kita sudah berada di tengah-tengah Ramadan. Nyata Ramadan sudah ada di tengah-tengah kita melalui pengumuman dari pemerintah. Alhamdulillah Ramadan sudah berada di tengah-tengah kita. Syahrul Mubarak, telah datang kepada kita bulan yang diberkahi, bulan yang setiap waktunya memberikan keberkahan, kebaikan kepada kita. Kita tahu bahwa makna berkah adalah tajayyudul khair, bertambahnya kebaikan, baik untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Ramadan ini memberikan keberkahan bukan saja bagi kita sebagai seorang individu, bahkan Ramadan memberikan kebaikan kepada umat manusia secara komunal, secara kolektif. Syahrun Mubarak, qad atakum syahrun Mubarak. Bulan Ramadan disebut dengan bulan penuh keberkahan karena di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kebaikan-kebaikan. Dalam sejarah kita tahu bahwa di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an. Di bulan Ramadan pula Allah Subhanahu wa taala meletakkan peristiwa-peristiwa penting, di antaranya perang Badar, perang yang sangat bersejarah itu terjadi pada bulan Ramadan. Lalu dalam hadis itu disebutkan, faradallahu alaikum siyamahu. Setiap muslim yang sudah memiliki syarat untuk berpuasa, maka di bulan Ramadan ini diwajibkan untuk melaksanakan saum Ramadan. Tentu kewajiban ini mendatangkan konsekuensi seandainya dilaksanakan dan seandainya ditinggalkan. Lalu kemudian dalam hadis ini disebutkan tuftahu
fihi abwabul jannah. Di bulan Ramadan ini, mulai malam ini sampai malam terakhir nanti, insya Allah mudah-mudahan kita berada di bulan Ramadan sampai akhir. Pada bulan ini tuftahu fihi abwabul jannah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan-kesempatan, peluang-peluang yang memungkinkan kita untuk melakukan banyak kebaikan, sehingga karenanya kemudian pintu surga itu dibuka. Di bulan Ramadan ini setiap umat Islam, setiap kita punya gairah yang lebih tinggi untuk melakukan kebaikan, sehingga kebaikan ini berakibat terbukanya pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala menutup peluang-peluang kita untuk melakukan keburukan, melakukan maksiat, sehingga seolah-olah pintu neraka itu ditutup. Wa tughalla fihi maradatus syayatin, wa tughallu fihi maradatus syayatin. Di bulan Ramadan ini setan-setan yang durhaka dibelenggu, karena umat Islam yang berpuasa ini setiap saat, setiap detik senantiasa melakukan kebaikan, senantiasa melakukan kebaikan, senantiasa ingat Allah, sehingga setan itu seolah-olah dibelenggu. Seolah-olah dibelenggu, dia tidak punya kesempatan untuk menggoda kaum muslimin yang sedang beribadah secara khusus, secara khusyuk. Setan tidak punya kesempatan lagi, sehingga seolah-olah di bulan Ramadan ini setan-setan dibelenggu. Fihi lailatun hiya khairun min alfi syahrin. Ini keberkahan dari bulan Ramadan. Di bulan Ramadan nanti kita akan bertemu dengan satu malam, insya Allah, namanya malam Lailatul Qadar, yang mana kebaikannya ini khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi siapa saja yang mendapatkan malam Lailatul Qadar ini sama seperti dia melakukan ketaatan selama 83 tahun. Ini adalah kesempatan yang baik bagi kita yang ingin menumpuk kebaikan, yang ingin menyimpan kebaikan untuk memperberat mizan dan timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti biasanya akan ada penjelasan kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi. Faman khurima khairaha faqad khurim. Barang siapa yang di bulan Ramadan ini Allah menutup untuk mendapatkan kebaikan Ramadan. Barang siapa yang di bulan Ramadan ini dia tidak memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya, barang siapa yang pada bulan Ramadan ini dia menganggap Ramadan ini seperti bulan biasa saja, sehingga lewat begitu saja, tidak memanfaatkan setiap detiknya untuk melakukan kebaikan, maka dia benar-benar dihalangi untuk mendapatkan kebaikan yang sangat luar biasa besar. Dalam sebuah hadis yang juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan, barang siapa yang datang bulan Ramadan, kemudian Ramadannya itu berlalu dari hadapannya selama 1 bulan, selama 1 bulan berada pada bulan Ramadan, tetapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemana saja selama 1 bulan ini? Di mana di bulan Ramadan Allah membukakan pintu-pintu ampunan. Allah mengajak setiap orang yang berpuasa untuk memohon ampunan, dan Allah akan ampuni. Tapi begitu Ramadan berlalu, dosa-dosanya tetap saja tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu artinya berarti orang yang bersangkutan tidak memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, tidak memanfaatkan Ramadan kesempatan untuk memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang sangat populer, Rasulullah mengatakan, man shoma Ramadana, barang siapa yang berpuasa imanan
dengan berlandaskan keyakinan bahwa Ramadan ini memberikan kebaikan kepada kita, bahwa Ramadan ini memberikan banyak manfaat kepada kita, dengan keyakinan bahwa Ramadan ini salah satu wujud ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahtisaban, orang yang berpuasa karena memang mengharap kebaikan Ramadan, karena memang dia berharap Ramadan itu memberikan manfaat bagi dia. Dia berharap Ramadan ini menjadi semacam mesin laundry untuk membersihkan dosa-dosanya. Dia berharap Ramadan ini menjadi bulan training untuk memperbaiki diri, untuk merubah diri, untuk merubah paradigma ke arah yang lebih baik. Itu makna ihtisaban. Jadi bukan puasa hanya karena rutin saja, bukan hanya puasa karena mengikuti pada umumnya saja, tidak. Puasa karena keyakinan ini adalah perintah Allah, ini adalah bulan yang sangat baik, dan juga dengan disertai keinginan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan Ramadan. Maka untuk orang yang berpuasa dengan memiliki dua kriteria ini, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Bagaimana Allah tidak memberikan kesempatan kepada kita? Maka orang itu dosa-dosa yang lalu akan diampuni oleh Allah. Siapa di antara kita yang hadir pada kesempatan ini yang tidak punya dosa? Pasti kita punya dosa, namanya juga manusia. Ini adalah bulan yang Allah siapkan kepada kita. Bulan, selama 1 bulan lamanya Allah kasih kesempatan kita untuk mencuci diri kita, untuk membersihkan diri kita. Maka kata hadis Nabi tadi itu, sangat celaka orang yang masuk bulan Ramadan, dia berada dalam Ramadan, tetapi Ramadan berlalu dari hadapannya sementara Allah tidak memaafkan dosa-dosanya. Oleh karena itu hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita niatkan pada awal Ramadan ini Allah sudah memberikan fasilitas yang luar biasa bagi kita. Tidak semua orang bisa masuk bulan Ramadan. Allah memilih kita untuk masuk di bulan Ramadan. Tentu tujuannya sangat baik. Allah menginginkan kita mendapatkan kebaikan-kebaikan bulan Ramadan. Allah sudah berikan. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tekadkan dalam niat kita, ya Allah, saya berniat untuk mengisi Ramadan ini dengan berbagai kebaikan. Tidak ada satu waktu pun kecuali kita mengisi dengan kebaikan. Tidak ada sesaat pun dari Ramadan kecuali kita memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, taufik, hidayah kepada kita semua untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan sebaik-sebaiknya, sehingga Ramadan memberikan kebaikan kepada kita semua. Allahumma ahilla alaina syahra Ramadan ma'al amni wal iman was salama wal islam wa taufiqan lima tuhibbu wa tarda. Ya Allah, tempatkanlah Ramadan kepada saya dengan penuh ketenangan, dengan penuh keimanan, dengan penuh keselamatan, dengan diiringi dengan keislaman yang tulus. Dan kami bermohon, ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami semua untuk melakukan apa saja di bulan Ramadan ini yang disukai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.